Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianti Nurislami dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iptek itu apa sih? Nah, iptek itu adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Kemajuan iptek ini ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Contohnya seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan kemajuan alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, di sini pengaruh-pengaruh tersebut dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Politik. Pengaruh positif kemajuan iptek dari aspek politik. Yang pertama, pemerintahan yang terbuka. Yang kedua, menguatnya nilai keterbukaan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi. Wujud dari pemerintahan yang terbuka yaitu karena kemajuan iptek yang ditandai dengan cepatnya arus informasi dan komunikasi menuntut siapapun termasuk pemerintah untuk beradaptasi secara cepat terhadap setiap perubahan yang ada. Adanya kecanggihan teknologi ini membuat semua pelayanan publik kini menjadi serba online. Semua pihak bebas mengakses dan mengawasi. Kemajuan iptek ini juga mendorong pemerintah sebagai pemangku kepentingan politik pemerintahan untuk senantiasa memberikan layanan pemerintahan yang terbuka dan efisien. Lalu menguatnya nilai keterbukaan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi. Menguatnya nilai-nilai tersebut berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan menguatkan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat mengontrol pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Manfaat dari terwujudnya nilai tersebut yaitu yang pertama, nilai keterbukaan akan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga akan menciptakan pemerintahan yang bersih. Lalu nilai kebebasan. Kebebasan di sini dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui hal yang kreatif dan hal-hal positif lainnya. Lalu nilai demokratis akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan politik oleh pemerintah. Pengaruh negatif kemajuan iptek dari aspek politik yaitu semakin banyak muncul berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. Hal ini disebabkan karena penyalahartian nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi, sehingga membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Hal ini terjadi seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Ekonomi. Pengaruh positif kemajuan iptek dari aspek ekonomi. Yang pertama, investasi asing atau penanaman modal asing semakin meningkat. Investasi asing ini bermanfaat untuk membiayai pembangunan nasional, peningkatan ekspor, dan membantu penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Hal ini dapat memperluas pasar produksi dalam negeri, menambah devisa negara, dan mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya kesempatan kerja. Hal ini karena kemajuan iptek akan membuka peluang lahirnya perusahaan-perusahaan rintisan atau startup baru berbasis digital dalam berbagai bidang.
Lahirnya perusahaan-perusahaan baru tersebut tentu membutuhkan sumber daya untuk menggerakkan aktivitas usaha yang akan dijalankan. Dari sini kemudian tercipta kesempatan karir yang luas bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Pengaruh negatif kemajuan iptek dari aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang produksi luar negeri, sehingga barang-barang produksi dalam negeri akan kalah bersaing. Hal ini terjadi seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Contohnya, barang produksi luar negeri harganya murah dan kualitasnya bagus, sedangkan produksi dalam negeri harganya mahal. Jadi, hasil produksi dalam negeri ini akan kalah bersaing dengan hasil produksi luar negeri. Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang ketiga, perekonomian nasional dikuasai oleh pihak asing. Hal ini bisa terjadi karena semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya, mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita, sehingga bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas ini menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Sosial budaya. Pengaruh positif kemajuan iptek dari aspek sosial budaya. Yang pertama, pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Contoh dari pertukaran informasi yaitu saat ini dengan media sosial, masyarakat dengan mudah dapat berbagi informasi dari berbagai belahan dunia manapun. Sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Walaupun mereka berjauhan dan berbeda tempat, mereka tetap dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Sikap percaya diri dan motivasi yang tinggi dibuktikan dalam fakta-fakta yang ada di dunia maya, misalnya di jejaring sosial. Mereka berani tampil secara terbuka, baik kepada orang yang dikenalnya, bahkan yang tidak dikenal sama sekali. Mereka mengekspos pribadinya dengan memberikan informasi yang sedang terjadi, baik itu penting atau tidak. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dan menyampaikan info terkini. Hal ini juga dapat memperlihatkan tingkat kompetensi antar individu pun semakin besar. Kemajuan iptek dari aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan menggunakan barang-barang luar negeri. Yang kedua, adanya sifat hedonisme dan sikap individualisme. Sifat hedonisme ini menganggap bahwa kenikmatan pribadi adalah suatu nilai hidup yang paling tinggi, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sikap individualisme yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi. Gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, serta nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsumtif adalah tindakan individu sebagai konsumen untuk membeli, menggunakan, atau mengkonsumsi barang secara berlebihan. Biasanya perilaku konsumtif ini disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu pertama, potongan harga atau diskon dari barang tersebut. Yang kedua, pengaruh kebudayaan luar. Yang ketiga, iri atau gengsi terhadap orang lain. Yang keempat, hidup bermewahan. Hukum, pertahanan, dan keamanan.
Pengaruh positif kemajuan iptek dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menguatnya aturan hukum yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, semakin menguatnya tuntutan terhadap penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh negatif kemajuan iptek dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu meningkatnya tindakan anarki dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dalam proses pengembangan dan pemanfaatan iptek ini, kita harus selalu mengingat ajaran dan perintah Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengingat bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin, dan selalu berpegang teguh pada prinsip moral bahwa tidak akan merusak lingkungan hidup, dan disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dari aspek politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Contohnya dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Dengan demokrasi Pancasila ini, maka akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, dan mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun harus saling menghormati dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dari aspek ekonomi. Yang pertama, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Contohnya, pemerintah giat memberikan penyuluhan kepada para petani agar dapat mengelola pertaniannya lebih modern sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih banyak. Yang kedua, industri-industri seharusnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Hal ini dikarenakan globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dari aspek sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam berbagai hal, yaitu dalam gaya hidup, gaya pakaian, cara bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dari aspek sosial budaya yaitu: yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kita sebagai masyarakat harus bersikap terbuka atau open-minded terhadap sesuatu yang baru yang ada di sekitar kita. Setelah itu, baru kita menyeleksi pengaruh tersebut, yaitu dengan mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek tersebut dan membuang hal-hal negatifnya. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, yaitu untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan.
Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum atau keadilan hukum. Yang kedua, membentuk fakta pertahanan internasional atau perjanjian internasional demi perdamaian dunia. Contohnya, negara Indonesia melakukan kerjasama dengan mengirimkan pasukan damai di daerah konflik untuk menjaga perdamaian dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.